Akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, utusan Allah, penutupnya para nabi, imamnya orang-orang bertakwa. Beliau kekasih Allah Azza wa Jal, sehingga siapa saja, kapan saja, kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena ada kelompok Islam yang mungkin kita tahu di negeri kita namanya Ahmadiyah, mereka mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sebuah kesesatan. Dan Nabi kita Muhammad SAW, ingat, beliau diutus untuk seluruh alam semesta ini, untuk manusia dan bangsa jin. Karena ada yang berpendapat, oh Nabi Muhammad SAW hanya untuk bangsa Arab. Lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya manusia, bangsa jin pun. Bagaimana beliau mendakwain bangsa jin, membacakan Al-Quran kepada bangsa jin, baca surat Al-Jin. Kemudian yang selanjutnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan malaikat-malaikat Allah, bahwa mereka makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena ada kelompok yang tidak meyakini adanya malaikat. Malaikat itu hanya semangat. Allah menceritakan malaikat dikirim mencabut nyawa, malaikat dikirim untuk membawa wahyu. Lalu dikatakan malaikat itu cuma spirit. Enggak, makhluk Allah sebutkan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan itu rukun iman. Beriman kepada nabi-nabi, ini Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah. Kita beriman dengan Taurat. Kita beriman dengan Injil. Tapi kitab-kitab tersebut telah mengalami penyimpangan dan ditutup dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa takdir baik dan buruk itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini di masa para sahabat muncul kelompok yang tidak yakin dengan adanya takdir. Ada kelompok yang bernama Qadariyah, ada kelompok yang namanya Jabariyah. Kita Ahlussunnah meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmunya. Allah tahu dengan apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya Allah sudah tahu dan Allah catat itu di Lauhul Mahfuz. Manusia Allah kasih kehendak, tapi kehendak itu bergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha, ya itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita meyakini, tatkala kita tertimpa sesuatu, ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian kita diperintahkan untuk taat dan patuh, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Pernah ditanya Nabi SAW berkaitan dengan akidah yang ini. Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar. Allah tahu nggak siapa di antara kita ya Rasulullah yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu, kata Nabi SAW. Naam. Terus kenapa kita beramal? Tugasmu beramal. Bekerjalah. Berusaha. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kemudian kita tidur-tiduran. Kemudian yang ketujuh, meyakini dengan keyakinan yang mendalam bahwasanya Quran adalah kalamullah. Quran ini firman Allah, bukan makhluk. Karena tadi kita singgung ada kelompok yang menganggap enggak, Allah enggak berbicara. Allah berbicara yang sesuai dengan keagungannya, yang didengar oleh Jibril,
Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, lalu ditulis dalam Al-Quran Karim sebagai sebuah wahyu, dan kita wajib percaya dengan hal itu. Yang kedelapan, Ahlu Sunnah percaya dengan adanya malaikat-malaikat yang mencatat, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Ada malaikat pencabut nyawa yang mencatat, ada malaikat yang bertanya di alam kubur ya. Ahlu Sunnah percaya dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yang kesembilan, Ahlu Sunnah wal Jamaah beriman dengan hari akhir, dengan kebangkitan, dan sebelum itu dengan adanya azab kubur, dengan nikmat kubur. Dan setelah itu dibangkitkannya manusia, di situ nanti akan ada penimbangan amal. Di situ akan ada hisab, ada pembagian rapot, di situ ada sirat. Yakin Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-10, Ahlu Sunnah meyakini bahwasanya surga dan neraka makhluk yang sudah diciptakan sama Allah sekarang, dan dia kekal serta abadi. Dan barang siapa yang beriman, beramal soleh, maka Allah akan memasukkan dia ke surga dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka dengan keadilannya. Percaya dengan telaga Nabi SAW, dengan syafaat Rasul SAW. Kemudian meyakini bahwasanya orang-orang beriman kelak akan memandang wajah Allah di surganya, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian berkeyakinan bahwasanya keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal perbuatan dengan raga kita. Kemudian Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar dari umatnya Nabi SAW, mereka tidak keluar dari Islam, mereka juga tidak kekal di dalam api neraka selama mereka mati tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Berzina kafir, membunuh kafir. Enggak. Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan dengan dosa besar. Tidak. Selama dia mentauhidkan Allah, dia diancam masuk neraka, tapi tidak kekal selama-lamanya. Dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memaafkan, Allah maafkan. Kalau enggak, Allah akan azab dia, kemudian Allah akan keluarkan dia dari neraka. Karena semua kelak jamaah, pelaku-pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama di hatinya ada keimanan, maka ada harapan mereka akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka tidak berontak kepada pemerintah selama mereka menjalankan agama, menjalankan ibadah dengan besar, dengan benar ya, selama mereka melakukan sholat. Dan ini termasuk prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, mentaati pemerintah. Walaupun zalim, ingat, walaupun pemerintah zalim, wajib taat kepada pemerintah. Jangan sampai difahami wajib taat akhirnya kita mencintai kezaliman pemerintah. Enggak. Ketika pemimpinnya melakukan kezaliman, kita benci dengan kezaliman tersebut. Melakukan kemungkaran, kita benci dengan kemungkaran yang dilakukan dan yang melakukan kemungkaran. Tapi kita nggak boleh berontak. Kita tetap taat dan patuh. Itu prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena ada kelompok-kelompok, kenapa mereka membunuh Ali bin Abi Thalib? Ali aja dibunuh. Utsman aja dibunuh. Karena dalam pandangan mereka itu orang-orang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang seperti Ali dianggap zalim, gimana dengan pemimpin-pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib?